Halo selamat datang di channel Tersenyum Bersama Cila. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku yang sebelum-sebelumnya dan yang nonton video ini juga ya. Tapi jangan lupa di subscribe, di share, di komen, dan di like. Untuk yang punya pertanyaan terutama ya, jadi aku seneng kalau kalian DM aku langsung di Instagram. Tapi karena aku ini masih memulai merintis YouTube, ya memang aku juga masih kurang konsisten upload video. Mohon maaf karena emang kadang-kadang masih males. Nah itu dia, mungkin dengan bantuan teman-teman nge-share video dan semakin banyaknya subscriber, mungkin aku akan lebih bersemangat untuk bikin video gitu. Nah, jadi aku mohon banget dukungannya buat teman-teman semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa di-share videonya karena memang dibalik aku ingin mencoba untuk mengusahakan YouTube. Mengusahakan bukan mengusahakan. Dibalik aku emang pengen mencoba untuk ya bisa dibilang karir atau apa gitu ya di YouTube atau kegiatan di YouTube. Dibalik itu, dibalik pengen sukses melalui YouTube, aku juga pengen ngebantu teman-teman yang punya mimpi yang sama kayak aku, karena memang jujur punya mimpi tapi kita nggak tahu caranya itu tuh dan nggak punya support mental itu tuh sangat menyedihkan. Karena itu yang aku alamin selama 3 tahun, bisa jadi saksi keluarga aku sendiri dan mama aku sendiri itu nggak ada yang dukung. Setiap kali aku ngomong, aku pengen ke Jerman, itu nggak ada yang dukung. Bahkan yang kayak support, oh ya udah, cobalah cari informasi atau apa segala macam, itu tuh nggak ada. Yang ada itu cuma omongan, ngapain ke Jerman? Mau ngapain? Jerman apa itu gak jelas. Gitu. Bahkan ada sampai kakak aku ngomong, mana tukang cendol ke Jerman. Tapi ngapa-ngapain juga enggak gitu. Aku gitu malah makin down gitu. Nah jadi dibalik aku emang pengen sukses di YouTube, aku pengen juga ngasih encouragement ke teman-teman. Kalau itu apa, kayak semacam support gitulah. Encouragement itu kayak menguatkan teman-teman yang pengen itu bahwa kita bisa gitu ya. Dan mungkin memang ada pandangan-pandangan dan juga pendapat-pendapat negatif yang itu seram gini, nanti begini itu gitu, pasti ada. Tapi buktinya aku udah di sini dan ini udah bulan ya hampir 2 bulan aku di sini tuh ya, sejauh ini aku masih sehat-sehat aja, puji Tuhan. Aku ditempatkan di keluarga yang baik dan aman semuanya gitu, dan aku senang banget bisa ke Jerman. Nah jadi buat teman-teman, mohon dukungannya untuk mensupport YouTube aku supaya aku semakin lebih bersemangat lagi untuk nge-share informasi-informasi kepada teman-teman juga ya. Nanti setelah aku selesai memberikan informasi mengenai cara supaya bisa berangkat ke sini, nanti aku akan share berbagai budaya, kehidupan, dan ya semuanya tentang Jerman dan tentang kehidupan aku di Jerman ini. Aku harap semoga videonya dapat menghibur dan juga terutama dapat memberikan informasi yang positif buat teman-teman semuanya. Oke, itu dia. Nah, jadi sekarang aku mau bahas tentang cara apply visa au pair supaya diterima dan supaya lancar gitu ya. Ada beberapa tips yang penting banget kita ketahui saat kita pengen apply visa atau saat kita datang ke kedutaan untuk interview visa. Nah itu dia, karena ada beberapa kasus yang visanya ditolak padahal semuanya udah lengkap, dokumennya udah lengkap dan ya persiapannya juga udah lengkap gitu, udah dapat keluarga angkat, semuanya udah disediain gitu, tapi ternyata visanya ditolak. Nah kenapa tuh? Dan ada yang visanya sampai berbulan-bulan baru jadi gitu, nunggu sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang lebih baru visanya jadi. Nah pengalaman aku sendiri hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu itu mulai dari aku datang ke kedutaan. Nah itu kurang dari 1 minggu gitu kurang lebih.
Nah, dan pengalaman aku juga waktu di kedutaan itu, bisa dibilang nggak lancar juga gitu. Aku juga mengalami beberapa masalah saat di kedutaan, saat lagi di interview itu. Tapi ternyata visa aku jadi cepet banget gitu. Bahkan dari beberapa teman aku yang apply, yang kami itu dipanggil ke kedutaan itu hanya dalam kurun waktu yang 1 hari, selang 1 hari, dan bahkan ada yang di hari yang sama, mereka visanya harus nunggu sampai beberapa bulan. Nah, itu ada beberapa penyebabnya yang menyebabkan hal itu akan terjadi. Dan aku kebetulan saat itu berdua sama teman aku yang visanya selesai barengan hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi apa itu tipsnya? Oke, kita langsung aja. Tapi jangan lupa subscribe dan share, oke? Oke, nah jadi saat kita di interview itu sebenarnya itu bisa dibilang bukan interview, hanya sekedar ngobrol. Ya bisa dibilang juga interview sih, karena kita ditanyain gitu. Jadi saat semua dokumen kita sudah lengkap dan kita sudah daftar untuk janji temu di kedutaan dan kita dapat email dipanggil, biasanya itu dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ya 2 minggu sih, 2 minggu sebelum kita jadwal kita udah dapat email gitu ya, supaya kita ada persiapan. Nah, pastikan kita harus udah sedia semua dokumen yang udah aku upload di video sebelumnya. Itu kita susun sesuai apa yang aku urutin di situ ya. Karena itu emang urutan yang terbaru di tahun 2022 ini, nggak tahu ya apa nanti akan berubah atau enggak. Karena aku dengar itu bakalan selalu ada perubahan. Nah, setelah kita susun dan kita datang ke kedutaan, pastikan kamu sudah hafal atau sudah paham apa yang kamu tulis di motivation letter kamu atau di motivation brief kamu. Karena itu yang akan ditanyain di kedutaan. Nah, yang apa yang kita tulis di motivation letter itu adalah tentang diri kita, tentang kesukaan kita, tentang bagaimana siapa keluarga angkat kita di Jerman, namanya, pekerjaannya, usianya, anaknya berapa, nama anaknya, umur anaknya, itu bakalan ditanya. Jadi pastikan kita emang udah tahu namanya. Kadang kan nama orang Jerman itu namanya aneh tuh, kita juga pernah dengar. Nah, pastikan kita benar-benar tahu. Nah, yang kedua, pastikan kamu itu bisa menyampaikan dengan jangan ragu gitu, jangan kayak gitu. Nah, yang kedua itu juga kamu harus ingat di mana kamu kenalan sama si ibunya itu, karena itu juga kita tulis di motivation letter kita. Maksudnya kenalan itu adalah aplikasi untuk video call pertama kalinya gitu. Jadi kalian tulis di situ dan kalian ucapkan harus sama. Jangan nanti tulisnya di WhatsApp terus nanti ngomongnya oh kami video kenalan di Skype gitu. Jangan. Nah, jadi harus sama. Oh kami waktu itu kami berkenalan di WhatsApp video call pertama kali gitu. Bakalan ditanya. Terus itu nanti akan ada pertanyaan juga. Bisa ketemu sama GF itu tuh bagaimana, dari mana gitu, bisa tahu gitu loh, sebelum video callan bisa taunya di mana gitu. Nah, kalau aku sendiri kan aku tulis karena emang aku dibantu sama agent, jadi aku tulis dibantu melalui agent, dibantu agent gitu. Nah, kalau kalian dapat si GF atau ketemu si GF itu awalnya itu karena ada dari Au Pair World, karena aku udah udah buat juga ya di video sebelumnya cara untuk mencari GF guest family atau keluarga angkat. Kalian tulis di motivation letter, kalian juga harus jawab sama. Jadi apa yang kita jawab semuanya harus sama. Itu juga akan ditanyakan. Nah, jadi pastikan kalian jawabnya sama. Nah, yang ketiga, itu juga akan ditanyain kenapa pengen ke Jerman gitu. Nah, waktu aku ditanyain itu, aku tuh salah tangkap gitu ya. Ada cerita unik nih sebenarnya sebelum aku lanjutin. Jadi saat di kedutaan itu, saat di interview, aku itu cuma ditanyain kenal di mana sama si GF, maksudnya pakai aplikasi apa gitu. Lalu yang kedua, awalnya bisa dapat si GF itu tuh melalui apa gitu. Dan nama si GF, nama orang tua, nama anak, dan usia. Cuma itu doang ditanyain. Nah,
Terus habis itu nggak ditanyain apa-apa, ya udah aku udah segala urusan selesai, aku pulang. Terus ternyata begitu sampai di tempat tinggal aku, selama waktu 3 jam atau enggak 4 jam gitulah, aku pagi di interview terus siang gitu hampir sore aku ditelepon dari kedutaan sama orang yang interview aku itu, dan dia tanya apakah aku sudah diinterview atau belum, dan aku jawab sesuai yang sejujurnya ya, iya tapi cuma ditanyain ini aja, aku bilang gitu. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya tanyain lagi ya, katanya. Jadi aku itu di interviewnya itu tuh lebih lanjut melalui telepon seluler gitu. Nah untung saat itu aku angkat itu telepon, kalau enggak bisa kacau balau deh. Nah jadi aku ditanyain selanjutnya itu adalah kenapa pengen ke Jerman, dan aku saat itu salah tanggap. Aku pikir kenapa aku milih Jerman itu tuh, aku pikir kok bisa kepikiran milih Jerman gitu. Terus aku malah jawab iya karena ada teman yang nyaranin lebih baik ke Jerman daripada ke negara lain gitu, karena kan negara lain juga ada tuh yang bisa au pair gitu. Nah terus dia jawab bukan itu maksudnya, kenapa mau Jerman, kenapa nggak negara lain, dia bilang tuh kenapa harus ke Jerman katanya. Terus aku bilang iya karena di Indonesia kan Jerman lebih terkenal gitu. Bukan itu maksudnya, kenapa mau Jerman. Nah ternyata yang dia maksud itu adalah alasan kita, tujuan kita pengen ke Jerman itu selain au pair itu mau ngapain, apa yang membuat kita tertarik sama Jerman gitu. Nah jadi kita jawab, sebenarnya kita juga udah tulis tuh di motivation letter, karena kita harus mencantumkan alasan kita memilih Jerman itu tuh apa, dan aku juga udah jawab di motivation letter. Dan aku tulis di motivation letter aku itu bahwa aku ingin memperbaiki bahasa Jerman aku. Itu dia, rata-rata sih semua au pair selalu ngebuat itu alasannya. Lalu yang kedua itu aku tulis karena aku pengen mempelajari budaya Jerman dan terjun langsung dalam kehidupan budaya Jerman, yaitu budaya disiplin dan juga budaya tepat waktunya gitu, aku tulisin di situ. Dan itu juga lah yang aku ucapin begitu aku ngeh waktu dia tanyain, oh ternyata yang dia maksud ini gitu. Nah dan aku jawab seperti itu. Nah di motivation letter aku itu juga kan aku tulis kalau aku juga pengen mengunjungi beberapa tempat yang jadi impian aku untuk aku datangi gitu kan, tempat yang bagus menurut aku. Nah itu juga harus kita ucapin, kalian juga nanti tulis dan harus ucapin saat ditanya kenapa milih Jerman. Terus aku jawab ya, dan aku juga pengen mengunjungi beberapa tempat yang aku suka banget di Jerman, yaitu A, B, C, D, E gitu. Apa yang kita tulis kita ucapin. Waktu itu aku bilang itu Marienplatz di München, terus Zugspitze, pokoknya sebutin aja apa yang kalian tulis di motivation letter kalian. Dan kalau kalian itu juga sebenarnya nggak tahu ya mau kemana ke Jerman, ibaratnya mengunjungi tempat apa, searching aja di Google. Jadi sebenarnya aku waktu itu di situ pengen tulis motivation letter, di situ searching aku itu pengen kemana nanti di Jerman, tempat apa yang pengen aku kunjungi kayak gitu. Jadi ya gitu ya, jadi sebaiknya tulis hanya sekadar tentang Jerman, meskipun sebenarnya kalau kita udah ke Jerman kita bisa ke negara lain kayak ke Prancis, ke Italia gitu, tapi mending gak usah ditulisin. Jadi tulisin hanya segala yang tentang Jerman aja di motivation letter gitu dia. Nah yang keempat itu akan ditanyain juga setelah 1 tahun itu bakalan ngapain gitu kan. Nah kalau dia tanya bakalan ngapain, harus jawab bakalan pulang ke Indonesia gitu deh, karena kontrak kita rata-rata au pair 1 tahun ya. Kalau jadi pokoknya kalau ditanya setelah kontraknya selesai itu terus mau ngapain, bakalan pulang ke Indonesia dan bakalan coba kerja di Indonesia gitu. Nah jangan bilang pengen lanjut lama tinggal di Jerman gitu, nggak boleh, karena kita kontraknya itu sebenarnya au pair itu nggak tahu sih gimana ceritanya, pokoknya au pair itu sebaiknya pulang ke Indonesia gitu menurut mereka gitu ya. Tapi ya meskipun kita pengen memperpanjang untuk
tinggal di sini atau kayak mana nantinya itu urusan belakangan. Yang penting saat di interview itu harus jawab bakalan pulang ke Indonesia dan bakalan coba kerja di Indonesia. Nah, nanti ditanya, kerja apa gitu kan, atau sebelum ditanya langsung jawab aja mau kerja apa. Nah, waktu itu kalau aku sendiri aku jawab, aku pengen kerja di perusahaan internasional yang mempertimbangkan bahasa asing sebagai nilai lebih untuk ke kualitas aku gitu. Jadi bilang aja tuh kayak gitu, atau pengen ngajar bahasa Jerman, pengen ngajar les bahasa Jerman, pengen apa gitu. Nah, kalau aku kan kebetulan basicnya sudah bisa bahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu aku bilang aja, aku sebelumnya udah kerja di Kalimantan, dan di Kalimantan itu ada banyak banget perusahaan internasional, dan aku dengar kalau aku bisa bahasa asing itu tuh lebih dari satu, aku bisa lebih mudah masuk kerja di situ, karena background pendidikan aku itu bukan untuk kerja di perusahaan itu gitu. Jadi jawab pokoknya segala macam itu harus yakin, intinya harus yakin. Jadi waktu itu aku itu kayak disudutin gitu kan. Setelah aku bilang pengen kerja di perusahaan internasional, aku tuh malah ditanyain balik, oh perusahaannya perusahaan Jerman gitu kan. Nggak tahu, bukan ya, nggak harus perusahaan Jerman gitu kan. Aku bilang gitu, nggak harus perusahaan Jerman sih, karena aku jujur banyak perusahaannya, dan aku tuh ya pengen apply ke beberapa perusahaan, intinya dia perusahaan asing. Oh jadi gitu, berarti ini saya tulis pengen kerja di perusahaan yang membutuhkan bahasa Jerman ya, katanya gitu kan. Dia kayak nguji kita gitu. Kita itu beneran, ini logis nggak sih jawaban kita ini, bener nggak sih, apa cuma ngarang-ngarang gitu. Jadi dia itu bakalan nanya, ngebuat kita kayak bertanya balik, salah nggak ya kalau kayak gitu. Aku waktu itu tuh makanya aku sempat kayak gugup, dan aku bilang, ya bukan kayak gitu maksudnya, tapi perusahaan asing yang membutuhkan bahasa asing gitu. Baru dia bilang, oh berarti saya tulis kayak gitu ya, di sini ya saya tulis ya, pengen bekerja di perusahaan asing yang membutuhkan bahasa asing gitu ya saya tulis ya. Terakhir saya jawab aja iya gitu. Nah, setelah itu sebenarnya kembali berpikir, kayaknya itu tuh nggak penting banget gitu. Jadi kalau kalian nanti ditanyain kayak gitu, jawab aja iya gitu. Yang penting kalian harus yakin, jangan sampai kayak nggak tahu gitu, nggak tahu mau jawab apa, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus aku juga waktu itu jawab, terus aku di waktu luang aku juga nanti pengen coba-coba ngajar bahasa Jerman, les gitu, les private, karena aku udah coba bahasa Inggris dan aku pengen juga bisa bahasa Jerman gitu, pengen coba-coba ngajar les bahasa Jerman di waktu luang aku kayak gitu, karena aku suka ngajar kayak gitu. Jadi yang penting kita punya alasan saat kita pulang ke Indonesia kita mau ngapain. Kayak teman aku waktu itu, dia jurusannya pertanian, terus dia bilang pengen ngajar, terus tuh ditanyain balik, loh kenapa ngajar, kamu kan jurusannya pertanian. Itu lari banget dari jalur gitu kan. Yang penting tetap yakin, jangan KO. Kalau ditanyain kayak gitu pokoknya bilang iya nggak apa-apa, yang penting kerja, gituin aja. Jadi ya, karena saya suka ngajar atau apa gitulah. Jadi intinya saat ditanya di kedutaan kita harus yakin, itu dia, jangan sampai ragu, karena kita pengen kesini, segala risiko kita yang tanggung kan gitu. Jadi mereka hanya ingin ngelihat kesiapan mental kita itu benar-benar sanggup apa enggak di sini nantinya gitu. Makanya saat kita ditanyain sama mereka itu akan berusaha ngebuat kita kayak down gitu. Jadi kita jangan sampai down gitu, karena yang mereka lihat mungkin ya, kalau dengan mereka aja kita sudah down, apalagi di sini di negara asing, jangan-jangan kita nangis setiap hari nanti. Itu mungkin yang mereka pikirkan. Nah, aku rasa itu sih tips yang paling penting saat diwawancarai dan penting untuk diketahui. Kalau untuk soal pertanyaan sih aku rasa semuanya sama sih ya. Tapi bahasa apa yang digunain saat mereka interview kita itu tuh kita nggak bisa tebak. Ada yang diinterview pakai bahasa Jerman dan ada yang diinterview pakai bahasa Indonesia. Jadi aku masih nggak tahu sih apa yang menyebabkan mereka pakai bahasa Jerman itu tuh. Sempat aku mikir mungkin mereka ngelihat dari
nilai sertifikat kita ya, nilai ujian bahasa Jerman kita. Aku pikir kalau nilainya tinggi, pasti mereka mungkin karena nilainya tinggi, jadi mereka nanyanya pakai bahasa Jerman gitu. Jadi sekalian nguji gitu kan. Ternyata enggak juga. Ada teman aku yang nilai dia itu tinggi, malah dia pakai bahasa Indonesia gitu di interviewnya. Dan ada yang di interview pakai bahasa Jerman, ternyata nilai dia itu tuh gak tinggi-tinggi banget. Malah masih dalam batas standar gitu, yang sama dengan aku gitu. Jadi puji Tuhan waktu itu aku di interview pakai bahasa Indonesia. Jadi ya itu dia intinya, sebelum datang ke kedutaan kita harus persiapin bahasa Jerman untuk ngejawab setiap pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya paling tidak kita bisa jawab pakai bahasa Jerman, nggak mesti benar, yang penting bisa. Intinya itu, saat ditanya harus bisa jawab. Jangan sampai ada pertanyaan yang tidak terjawab. Itu dia, atau ragu, jangan sampai ya. Terus yang biasanya jadi kendala, jadi penyebab visa ditolak itu tuh bisa jadi juga bukan dari kita yang masalah, tapi dari si keluarga angkat. Karena setelah kita datang ke kedutaan itu kan mereka itu bakalan cek tuh semua dokumen-dokumen dari keluarga angkat kita, mereka bakalan cek dan mungkin mereka menemukan bahwa si keluarga angkat itu tuh punya masalah di sini, jadi mereka nggak bakalan ngizinin kita untuk join mereka gitu, jadi visa kita ditolak gitu ya. Tapi kalau visa kita ditolak, kita bisa sih apply ulang lagi, reschedule gitu, tapi dengan ya kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kenapa ditolak, ya kita ganti gitu. Dan yang pengalaman aku lagi nih ya, yang lain ya, saat di interview, aku kan waktu itu apply tuh ijazah aku, cuma kesalahan aku apply ijazah dan surat pengalaman kerja aku karena emang itu ada bahasa Inggrisnya. Tapi kesalahan aku waktu itu, aku bawa fotokopiannya cuma 1 rangkap dan aku bawa yang aslinya. Nah, ternyata yang dibutuhin itu adalah fotokopiannya rangkap 2 gitu dia. Dan yang asli itu juga tetap dibutuhin karena mereka mau lihat yang asli. Nah, tapi hanya untuk mereka lihat. Tapi yang untuk dikumpul harus fotokopian 2 rangkap. Jadi saat itu mereka suruh aku fotokopi saat itu juga. Jadi aku tuh yang itu baru pertama kali aku datang ke kedutaan saat itu. Dan saat itu tuh lagi hujan yang baru hampir reda. Jadi agak gerimis. Aku ya untung teman aku ada yang bawa payung, jadi aku pinjam payung dan aku tuh keliling-keliling di sekitar kedutaan nyari tempat fotokopian. Dan untung waktu itu ada gedung Mandiri dan aku fotokopi di situ di belakang ke kedutaan. Ya walaupun harganya mahal banget gitu, tapi ya itu dia, sebenarnya waktu itu udah kayak sebel banget, ngerasa kayak nyesel ngeplay ijazah, nyesel ngeplay surat pengalaman kerja gitu kan. Tapi ya karena emang nggak diminta sebenarnya, tapi cuma karena ya aku punya, kenapa enggak gitu, kenapa enggak aku apply gitu, jadi aku apply waktu itu. Jadi itu sih, jadi untuk kalian yang pengen apply surat pengalaman kerja atau ijazah, itu harus berbahasa Inggris atau bahasa Jerman, atau ada kedua bahasa, Indonesia dan Inggris, Indonesia dan Jerman gitu, terserah. Nah, dan itu harus rangkap 2 ya fotokopiannya, itu dia. Dan yang waktu itu juga jadi kendala aku di dokumen adalah mereka minta kontrak asli aku, kontrak kerja sama aku dengan si keluarga angkat ini. Waktu itu mereka minta yang asli dan mereka bilang ditunggu dalam waktu 4 minggu. Nah setelah itu aku pulang dan aku cerita ke agent aku, karena aku emang pakai agent ya. Aku cerita ke agent aku dan mereka bilang, agent kamu itu sudah pakai RAL, sudah bersertifikat dari kedutaan, jadi kamu sebenarnya nggak perlu kontrak asli gitu kan. Tapi udah kami konfirmasi lagi ke agent yang udah ada di Jermannya gitu. Jadi agent yang udah ada di Jerman itu yang langsung email ke kedutaan bahwa aku itu sudah digaransikan sama agent mereka itu, dan artinya aku tidak harus melampirkan kontrak asli lagi gitu. Jadi puji Tuhan waktu itu sudah mereka balas, udah clear, jadi nggak dibutuhin lagi gitu kan. Aku dapat email lagi dari kedutaan bahwa kontrak sudah tidak diperlukan, kontrak asli gitu, cukup yang scanan aja. Nah beberapa hari besoknya lagi tuh, 2 hari kemudian lagi datang lagi email bahwa mereka butuh
surat keterangan pekerjaan keluarga aku yang ada di sini, orang tuanya gitu. Terus aku bingung lagi dong, ini maksudnya surat keterangan kerja apa lagi yang dari perusahaan gitu kan? Karena sebenarnya di dokumen mereka, di data diri mereka sudah sudah dicantumin apa pekerjaan mereka. Tapi mereka kan tulisnya surat keterangan kerja. Jadi aku sempat mikir, aduh, dari aku ngobrol lagi ke agent aku yang di Indonesia, agent aku yang di Indonesia ngobrol lagi ke agent yang di Jerman. Agent yang di Jerman, ini lucu banget sih, kayaknya emang agent aku yang di Jerman ini nih top markotop. Dia langsung ngirim email lagi tuh ke kedutaan, dan aku di forward juga kan. Dia cukup ngirim kayak semacam satu halaman dari dokumen GF aku yang ada di sini, kayak satu halaman yang berisi tentang data pekerjaan si GF aku, nama, pekerjaan gitu. Jadi bukan surat keterangan gitu, cuma sekedar dokumen yang tercantum apa pekerjaan mereka. Dan si agent aku ini nih nulis di dokumen ini sudah tercantum apa pekerjaan si GF kayak gitu. Jadi sudah saya rasa ini sudah cukup sebagai bukti, sebagai keterangan dari pekerjaan si GF. Jadi kayak gitu doang gitu kan. Jadi makanya aku sampai sekarang masih mikir, yang kedutaan minta itu tuh surat keterangan apa? Maksudnya mereka mau tahu pekerjaannya apa, atau pengen bukti bahwa mereka benar-benar kerja atau enggak gitu. Tapi sampai sekarang itu tuh nggak terjawab. Tapi apa yang udah dibuat oleh agent aku yang dari Jerman ini, itu cuma ya apa yang udah aku lampirin sebelumnya sebenarnya di dokumen sebelumnya. Dan mereka tapi kirim lagi email, dan mereka kayak ya cuma satu itu doang mereka tulis, dan mereka itu tutup tuh data lain, mereka hanya nunjukin data pekerjaan si GF itu kayak. Dan itu udah langsung kirim email, dan waktu itu aku kayak hah, kayak gitu doang kan, kayak oh masa gini doang gitu. Nah tapi ternyata setelah itu dapat email lagi dari kedutaan. Oke. Semua dokumen sudah kami terima dengan baik dan semuanya sudah lengkap, sudah jelas. Mohon untuk menunggu informasi berikutnya mengenai visa Anda. Jika visa Anda setelah selesai, kami akan mengirimkan informasi secepatnya. Gitu ya kan. Nah, jadi itu hanya dalam setelah itu tuh yang terakhir kali aku dapat email dari kedutaan tentang masalah dokumen aku. Jadi setelah itu hanya dalam kurun waktu 3 hari kemudian aku dapat email bahwa kedutaan itu tuh nggak bilang, halo, visa kamu sudah selesai, kamu bisa mengambil Senin sampai Kamis di jam sekian. Mereka nggak bilang kayak gitu, tapi mereka itu kirim email. Ini aku bacain lagi ya emailnya ya, nanti aku tampilin juga di sini. Dengan hormat, bersama dengan ini, Kedutaan Besar Jerman menginformasikan kepada Anda bahwa paspor Anda diperlukan dalam proses visa. Anda dapat menyerahkan paspor Anda ke bagian visa di Kedutaan Besar Jerman setiap hari Senin sampai Kamis pukul 1 sampai 2 di loket 3 pada siang hari. Mohon membawa paspor beserta kwitansi asli. Orang yang berwenang dapat menyerahkan paspor Anda, dengan syarat orang tersebut harus membawa surat kuasa dan kopi dari tanda pengenal pada saat penyerahan paspor. Anda dimohon untuk memperhatikan hari libur Kedutaan Besar Jerman. Informasi terkait dapat Anda temukan di sini. Itu ada linknya gitu ya. Nah, jujur aku saat baca ini tuh kayak sebel. Apa? Bawa paspor lagi? Perasaan kemarin paspor gue udah gue bawa deh waktu awal ngurus itu tuh. Dan perasaan udah dilihat sama mereka gitu. Gue tuh ngedumel. Waktu itu kan aku tinggalnya di kayak mes gitu ya, karena aku melalui agent gitu kan. Jadi aku tinggalnya tuh rame-rame gitu tuh, kayak ya you know lah anak mes. Aku tuh ngedumel sama kakak senior aku gitu kan. Ada kakak senior dan teman aku gitulah. Pas aku dimintain paspor lagi, Kak, ini buat apa? Perasaan aku kemarin udah diiniin kayak gitu kan. Jadi kayak aku tuh ngomel, ini apaan sih kedutaan ini, mati ampun, ini masalah apa lagi, dokumen aku kurang apa lagi. Ya ampun, aku tuh udah kayak sebel banget gitu. Terus emang email apa sih itu ditanya sama teman aku itu kan, yang kakak senior kan. Jadi dia bilang, aku tunjukin kan, isi selamat gitu. Kenapa selamat gitu?
aku tuh dokumen keluar kosong. Ini tuh artinya visamu udah jadi, digituin sama dia gitu kan. Terus aku kayak, serius kak gitu? Iyalah, jadi ini maksudnya kamu itu ambil visamu tapi harus bawa paspor. Nah kalau kamu nggak bisa ambil, nah orang lain yang ngambil itu tuh harus punya surat kuasa darimu kayak gitu. Terus kayak gitu, jadi kayak ya, jadi aku kayak seneng gitu kan. Jadi kayak senengnya itu tuh telat gitu karena emang nggak tahu gitu. Kenapa coba mereka harus nulisnya kayak gini? Kenapa kan bilang dengan hormat visa Anda telah selesai, silakan datang pada jadwal tertulis di bawah ini. Kenapa nggak kayak gitu kan? Kayak ya ampun, kedutaan emang nggak ada yang bisa nebak gitu ya. Jadi nah kayak gitulah dia ceritanya. Gimana visa aku bisa selesai cepet banget ya. Kembali lagi dari segala sesuatunya nggak ada yang bisa nebak ya mungkin rezeki orang beda-beda, ya mungkin itu dari rezeki aku dari Tuhan, aku bisa dapat visa cepat ya. Karena emang juga kontrak aku dimulai 11 Februari dan visa aku selesai waktu itu tuh 3 Februari, 8 hari sebelum jadwal aku harus berangkat sesuai kontrak gitu. Nah, tapi itu nggak selalu ngikutin kontrak. Ternyata awalnya aku pikir itu ya karena kontrak aku tanggal 11 jadi mereka selesaiin sebelum tanggal 11 gitu. Nah tapi ternyata enggak, ada bahkan teman aku yang kontraknya tanggal sekian visanya sampai di tanggal tersebut juga nggak selesai. Nah biasanya yang bikin visa lama selesai itu tuh karena kita harus melampirkan kontrak asli. Bayangkan kontrak itu tuh kan surat itu tuh harus dikirim langsung dari Jerman ke Indonesia. Iya kalau si GF mau tuh nanggung biaya ongkir yang mahal, jadi kontraknya cepat sampai gitu, yang ekspres. Nah tapi kalau enggak gitu ya ada yang sampai 2 minggu baru sampai gitu, ada yang lebih lama. Nah itu setelah kontraknya sampai juga bukan berarti langsung selesai juga gitu. Nah itulah dia intinya. Nah untuk di video selanjutnya aku mau bahas kok bisa sih aku nggak butuh kontrak asli, kok mereka harus gitu kan. Agent apa gitu, emangnya agentnya bedanya apa, agentnya yang gimana supaya kontraknya nggak harus asli, dan apakah kalau nggak pakai agent harus pakai kontrak asli atau enggak gitu ya, segala macam aku akan bahas di video selanjutnya lagi ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like. Kalau kalian ada pertanyaan atau ya punya perasaan sesuatu setelah menonton video ini, boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Dan kalau kalian mau sharing sesuatu, mau tanya sesuatu, lebih baik tulis di sini. Pengen lebih fokus ke YouTube dulu, walaupun masih bolong-bolong juga. Oke, itu dia. Terima kasih untuk kalian semua yang nonton. Salam sehat. Ya, semoga informasi yang aku bagikan membantu, dan ini adalah informasi yang semoga yang positif untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang, sore kah? Di Indonesia sekarang masih pagi, di Jerman 10:30 pagi. Selamat siang untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam dari Cila. Tschüss.